Orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, telah mempelajari kondisi kaum muslimin. Mana menurut antum ya perbedaan yang hari ini terjadi itu, tapi sebagian umat Islam itu justru bukan pada bagian yang sifatnya furu'iyah. Jadi jangan bikin kelompok kalau kamu nggak mau bergabung dengan kelompok lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Titik Terang Official. Kali ini insya Allah kita akan melanjutkan materi pembahasan akhir zaman yang berkaitan dengan persatuan umat di akhir zaman. Kali ini kita sudah bersama Ustadz Fuad Al-Hazimi dari Magelang, mudir Pondok Pesantren An-Nahl. Ya, sebelum kita mulai, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita insya Allah akan membahas materi tadi Ustadz yang berkaitan dengan perpecahan umat di akhir zaman, bahwa di lingkungan kita, sekitar kita, hari ini kita banyak melihat ormas-ormas, lembaga-lembaga yang begonya macam-macam. Mereka semua masih satu umat Islam, tetapi banyak di antara mereka yang terpecah belah dari perbedaan pandangan, perbedaan pendapat dan sebagainya. Apalagi sampai mereka saling melempar caci maki di media sosial dan sebagainya. Ini menurut Ustadz bagaimana Ustadz kondisi seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT memerintahkan kita bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi persatuan itu hukumnya wajib. Wajib, ya. Itu harus dipahami dulu. Betul. Nah, tetapi di upaya-upaya persatuan ini ada kendala-kendala. Dan orang yang paling tidak suka dengan persatuan adalah orang kafir, setan. Maka kemudian mereka membuat makar bagaimana umat Islam tidak bersatu. Nah, Nabi menyampaikan, iftaraqatul yahud wan nasara ila thintaini wa sab'ina firqatan. Yahudi dan Nasrani telah terpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu ummati ila 73 firqatan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73. Nah, kalimat ini bukan kemudian berarti bahwa ya sudah nggak usah bersatu, toh kalian akan berpecah. Bukan. Secara sunnah begitu. Ya, jadi begini. Allah perintahkan kalian bersatu, ya, tetapi karena memang musuh-musuh Allah tidak suka persatuan, kalian nanti akan menjadi seperti ini. Maka usahakan, ya, adapun nanti terjadi, kalian harus berusaha untuk bersatu. Perintahnya begitu, bukan kemudian kita menyerah. Ya. Bukan kemudian ketika hadis itu disampaikan kita nyerah. Nah, ya sudah nanti kita berusaha belajar kan. Kan ada perintah untuk bersatu. Perintahnya begitu. Ya. Nah, jadi dari situ jelas bahwa berpecah belah itu tercela. Tetapi karena dia tercela, maka musuh-musuh Allah sangat senang kaum muslimin berada dalam posisi kondisi itu. Yeah. Nah, ini yang menjadi permasalahan sekarang adalah bahwa orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, telah mempelajari kondisi kaum muslimin. Satu dari sisi sejarah. Mereka memahami bahwa kaum muslimin ini memang ada kelemahan yang membuat mereka gampang dikuasai, yaitu gampang dipecah belah. Maka segala potensi yang bisa menyebabkan mereka terpecah akan digunakan. Nah, perbedaan masalah fikih itu sudah berpuluh-puluh tahun membuat umat Islam menjadi saling membenci. Sejak para imam mazhab aja sudah berbeda kan setia. Padahal dulu perbedaan itu menjadikan para ulama semakin akrab malahan. Bertambah wacana, bertambah nuansa. Hari ini perbedaan seakan-akan kalau semakin berbeda berarti musuh. Nah, maka ada satu ungkapan yang saya selalu sampaikan. Mau tidak mau kita akan mewarisi perbedaan dari para ulama. Maka jangan hanya warisi perbedaannya, tapi warisi adab mereka, akhlak mereka dalam berbeda pendapat. Contohnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah guru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah murid dari Imam Malik bin Anas. Tetapi tiga imam ini punya pendapat yang berbeda. Sampai muncullah mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Tapi mereka saling menghargai dan saling menghormati.
Nah, kita mazhab Syafi'i di Indonesia dengan mazhab Maliki di Mesir atau di Afrika itu, atau di dalam tubuh kita kaum muslimin yang NU, yang Muhammadiyah, ini warisi kekayaan ilmiah para ulama, tapi jangan lupa warisi pula ketinggian adab dan akhlak mereka. Nah, di situ yang jadi Ya, masalah. artinya memang adab itu di atasnya ilmu kan, Iya, Ustaz, ya? maka kalau adab itu diwariskan juga tidak akan ada masalah. Seperti kata Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, Gus Baha, Gus Baha. ya, Wah, kita ini biasa dengan perbedaan. Iya. Karena kita menjadikan ilmu sebagai acuan, ya, bukan betul. bendera, bukan kelompok. Nah, hari ini ya, kelompoknya yang dahulukan. Nggak kunut itu Muhammadiyah. Dia kunut NU, Padahal gitu. yang nggak kunut itu adalah Imam Ahmad. Jadi kata Gus Bah, jadi Imam Ahmad itu anggota Muhammadiyah kalau gitu. Padahal kan tidak begitu gitu Iya, loh. iya, betul, Nah, iya. masalahnya seperti itu gitu. Padahal dulu orang berbeda. Kenapa dulu orang berbeda nggak ada masalah? Sekarang berbeda jadi masalah. Nah, ada beberapa sebab. Di antaranya tadi, kita internal tidak mewarisi akhlak para ulama. Yang kedua, yang ini yang harus dipahami. Musuh paham bahwa perbedaan-perbedaan sekecil apapun bisa dimanfaatkan untuk memecah belah kaum muslimin. Maka hari ini mereka jadikan itu sebagai cara memecah belah kita. Yeah. Dalam pemahaman agama, dalam ormas, dalam politik. Memang disengaja. Mereka mempelajari itu. Karena ada fikih siasa, ada fikih kontemporer, macam-macam saja. Ya. Artinya memang kita menguasai ilmu iya, tetapi adabnya diutamakan, sehingga bisa terbimbing dengan adab itu. Betul, ya? Betul. Jadi adab itulah yang akan membuat kita menjadi lebih lembut, lebih tasamuh, toleran dengan saudara kita. Gitu. Yeah. Bahwa Imam Asy-Syafi'i itu meyakini pendapatnya benar, tetapi beliau tidak kemudian mengatakan pendapatmu salah. Beliau mengatakan qauli shawab yahtamilul khata'. Pendapatku ini benar, tapi ada terkandung kemungkinan salah. Pendapatmu salah, tapi ada terkandung kemungkinan kebenaran. Ya. Artinya beliau membuka ruang diskusi dan tidak menjudge bahwa salah itu salah. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri malah menjelaskan, idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajrani. Kalau seorang hakim, seorang ulama, seorang mujtahid beristihad dan istihadnya itu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. 2 pahala, betul. Kalau salah mendapatkan 1 pahala. Nah, ini yang harus kita pahamkan pada umat. Ini bukan masalah salah benar, tapi masalah baik dan lebih baik. Karena dua-duanya menginginkan pahala, dua-duanya menginginkan ridha Allah. Nah, sehingga Allah kasih dua-duanya pahala. Pahala, betul. Yang kunut juga pengen pahala, yang nggak kunut juga pengen pahala. Maka ada sebuah tulisan dari Syekh Badar mengatakan, bukunya berjudul Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Berlemah lembutlah wahai Ahli Sunnah dengan sama Ahli Sunnah. Nah, itu baru internal kita aja sudah sulit. Maka dulu ada sebuah kisah, ini tulisan, ada seorang mufti negeri Sambas. Negeri Sambas itu di Kalimantan sebelum Indonesia merdeka, namanya Syekh Basuni Imron. Syekh Basuni Imron melihat kondisi menjelang tahun 1900, melihat kondisi kaum muslimin yang terpuruk seperti itu, beliau menulis surat dengan judul Limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Kenapa kaum muslimin tertinggal dan orang lain, maksudnya orang kafir, maju. Lebih maju daripada Islam. Tulisan ini, surat ini ditujukan kepada Syekh Muhammad Abduh, yang waktu itu menjadi pelopor kebangkitan Islam di Mesir. Ya. Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridho, ya. Dengan majalah Al-Manar. Maksudnya beliau ingin dijawab, ditulis di Al-Manar. Rupanya Syekh Rashid Ridho, Syekh Muhammad Abduh, merasa bahwa beliau kurang kompeten untuk menjawab pertanyaan itu. Beliau merekomendasikan agar Syekh Syakib Arsalan, mufti Palestina yang menjawabnya. Maka Syekh Syakib diberikan surat itu. Nah, Syekh Syakib Arsalan menjawab pertanyaan Syekh Basuni Imron. Maaf sebelumnya saya tambahkan. Jadi Indonesia di zaman itu sudah menjadi perhatian dunia loh. Ulamanya hebat-hebat. Pada zaman dulu. Zaman dulu tahun 1900-an. Iya.
Nah, waktu itu ditulis buku oleh Syekh Syakib Arsalan dengan judul yang sama. Nah, salah satu sebab kenapa umat Islam itu mundur, yang pertama, mereka sangat sedikit memiliki jiwa pengorbanan. Iya. Kalau disuruh berkorban tuh nggak mau. Yang kedua, jauh dari tradisi keilmuan. Dulu di zaman khilafah Islam itu satu rumah bisa punya buku ratusan. Hari ini di tahun 2023 yang itu banyak yang nggak punya buku. Bahkan tafsir Al-Quran pun kalau nggak gratisan dari Saudi nggak punya. Ya. Nah, yang ketiga ini yang paling penting. Umat Islam sangat mudah dipecah belah. 3 hal saja. 3 hal. Jadi 3 hal ini utama. Satu, umat Islam sulit untuk berkorban, tadhiyah. Yang kedua, umat Islam jauh dari tradisi keilmuan. Yang ketiga, umat Islam sangat mudah dipecah belah. Jadi dari situ musuh mengambil strategi. Kalau gitu jangan biarkan umat Islam bersatu. Yeah. Maka saya sampaikan bahwa kita hari ini kondisi kita adalah kondisi dalam keadaan terpuruk, terbelakang, dijadikan objek penjajahan kolonialisme modern. Kekayaan alam kita dikeruk, kita terbelakang pendidikan. Sementara di zaman khilafah dulu kita maju, itu pun para ulama mengingatkan agar tradisi ilmunya luar biasa. Ya, padahal tradisi ilmunya luar biasa. Padahal kayak di Baghdad itu kan perpustakaan terbesar saja. Itu pun para ulama mengingatkan agar kita bersatu. Nah, hari ini kondisinya kebalikan, maka kita jaga jangan sampai mudah-mudah menjat saudara kita, mudah-mudah menyebutkan kalimat-kalimat yang menyakitkan mereka seperti bid'ah, khawarij, begitu. Itu betul-betul dijaga, ya. Kenapa? Ya, kepada siapapun itu kita sampaikan bahwa dalam sebuah ormas itu pasti ada unsur kebaikannya, ada unsur keburukannya. Baik materinya kurang baik cara menyampaikannya. Cara menyampaikannya baik, materinya mungkin kurang baik. Kan begitu ya? Ambil yang baik-baik saja, maka ambil tinggalkan yang buruk. Memang harus begitu. Memang tidak ideal. Hari ini untuk ideal sulit. Sulit, ya. Apalagi di akhir zaman. Ya, karena musuh betul-betul memanfaatkan kondisi ini. Betul. Mereka memang tidak mau kita bersatu. Iya. Karena hanya dengan persatuan. Memang perpecahan itu terjadi di seluruh dunia saja, tidak hanya di Indonesia yang kita bicarakan, tetapi di Timur Tengah, di beberapa tempat seperti itu juga. Iya. Ya. Karena potensi perpecahan itu sebagaimana potensi persatuan. Kenapa kita disuruh bersatu? Karena kita berbeda. Kalau sama ngapain? Bersama kok. Karena kita berbeda maka disuruh bersatu. Maka jangan paksakan satu harus sama semuanya. Tapi dengan berbeda, makanya disebutkan dalam Al-Quran waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Ta'aruf itu kan karena nggak kenal kemudian saling mengenal. Betul. Nah, jadi di situ Allah memang beri takdirkan kita berbeda. Beda karakter, beda usul, beda level pendidikan. Nah, itu. Ya, beda pendapat nggak masalah tadi. Nggak masalah. Ya. Yang masalah beda pendapatan. Pendapatan, ya. Nah itu. Ya. Beda pendapat. Ya. Jadi ini ada satu hal yang penting yang juga harus kita sadari bahwa tahazzub atau berkelompok itu fitrah. Jadi orang yang melarang berkelompok dia pasti bikin kelompok baru. Ta'assub itu ya. Tahazzub, hizb. Tahazzub, berkelompok itu fitrah. Orang yang nggak mau berkelompok itu, kalau dia sendirian nggak mungkin, pasti dia bikin kelompok. Kelompoknya orang yang nggak suka kelompok. Ada komunitas ya. Jadi komunitas yang tidak suka komunitas. Gitu. Kayak dulu ada blok barat, blok timur, kemudian non-blok. Non-blok itu non-blok itu ya blok baru. Iya, blok baru itu kelompok juga. Iya, kelompok juga. Jadi jangan anti kelompok. Yang nggak boleh kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga dengan kelompoknya. Ta'assub. Ta'assub dilarang, tahazzub boleh. Fanatik golongan. Fanatik yang nggak boleh. Ta'assub itu. Ta'assub. Tapi tahazzub gimana sih? Kita di Jakarta ketemu sama orang Pekalongan, sama-sama ngapa kan
Ya. akrab, jadilah persatuan apa begitu. Itu urusan dunia aja berkelompok banyak Ya. ya. Apalagi urusan akhirat kan gitu kan. Iya. Dan memang kelompok itu wajar saja terjadi. Iya betul. Padahal Itu kalau contoh di zaman sahabat pun yang berbeda juga banyak kan begitu kan. ya, dan itu Nabi membiarkan. Tidak melarang gitu kan. Tidak melarang. Hanya masalah fikih Kalau biasa. hari itu potensi pun sudah ada, apalagi hari ini di mana ulama sudah sangat sedikit, tradisi ilmiah sudah sangat rendah. Itu semua orang bilang menurut saya, emangnya itu siapa? Hanya perlu diperbaiki mungkin cara mensikapi perbedaan itu. Kan begitu saja. Para sahabat dulu beda, tetapi caranya ketika perbedaan itu ada, mereka saling saling apa namanya, kembali lagi saling berpelukan barengan seperti itu. Jadi adabnya itu adab. Ya itu memang satu persoalan yang hari ini terjadi. Artinya mungkin apakah perlu sebuah kepemimpinan yang harus menyatukan di saat ini, saat terjadinya banyak pergolakan, saat terjadinya banyak perbedaan, ataukah kita sekedar cukup di kelompoknya masing-masing, Ustaz? Saya sampaikan begini, kalau antum mau bikin kelompok atas nama Islam, maka antum harus siap untuk melebur dalam satu kelompok. Satu kelompok itu. Tapi ketika belum mampu, ya bikinlah kelompok tapi dengan persiapan untuk bersatu dengan kaum yang lain. Kelompok hanya wasilah saja. Wasilah saja, gitu ya. Jangan tujuan. Iya betul. Jadi ini hanya perantara saja. Karena ngumpulkan wong 1000, 1000 orang susah, ya sementara 10 dulu. 10 dulu. Nanti kalau ada 10 orang lain, ayo kita gabung. Ditambahkan lagi sehingga nanti bisa jadi kuat kan seperti jadi itu. Jangan bikin kelompok kalau kamu nggak mau bergabung dengan kelompok lain. Gitu ya. Jangan bikin jamaah kalau nggak mau gabung dengan jamaah lain. Apalagi sendirian. Berat sekali. Ya. Artinya begini, ketika kita itu pengen bersatu dengan 1 miliar manusia, ya 1 miliar itu kan banyak. Betul. Bermacam-macam latar belakang, bermacam-macam suku, sulit. Maka lakukan yang paling mudah. Ya. 10 orang dulu bikin majelis taklim. Nah, itu. Wong bepergian bertiga aja, satu ditunjuk Amir Safar dan Safar. Harus ada amirnya. Harus ada amirnya. Maka untuk perkara yang juga butuh siapan yang lebih masak lagi, ya harus bikin. Cuma syaratnya tadi, jangan bikin kelompok kalau kamu nggak mau bergabung bekerjasama dengan kelompok yang lain. Karena yang akan muncul apa? Ta'assub. Itu fanatik golongan. Iya betul. Kalau kepada para santri di An-Nahl sendiri, kira-kira hal itu sudah antum sampaikan atau memang sudah menjadi materi wajib di situ? Masalah persatuan umat itu. Ya, karena memang usianya SMP, SMA ya, kita sampaikan sesuai dengan kadernya mereka. Karena bagaimanapun mereka kan kader kita, kader masa depan yang juga harus tahu masalah ilmu seperti ini kan gitu. Ya, insya Allah itu ada, kita sisipkan saja, tapi tidak materi khusus. Gitu. Ya, alhamdulillah. Ya intinya kita berharap untuk kondisi yang hari ini sedang terjadi banyak sekali perpecahan itu bisa kembali rukun lagi, meskipun memang dalam keadaan berbeda kelompok, ya entah itu antar ormas, antar lembaga, antar pergerakan seperti itu harapannya. Ya keberkahannya apa ketika kita itu bisa bersatu dalam satu naungan meskipun kita beda kelompok. Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Furusiyah, beliau menitir surat Al-Anfal ayat 44-45 kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang beriman, jika kalian sudah bertemu musuh, fathbutu, maka sabatlah, teguhlah, ya, jangan mundur. Ya betul. Yang kedua, wadhkurullaha katsiran, dan perbanyaklah berzikir. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian akan beruntung. Nah, yang ketiga ini, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan jangan berbantah-bantahan, jangan banyak berbantah-bantahan, fatafshalu, kalian akan
berpecah, wa tadhhabari hukum, dan hilanglah kekuatan kalian. Kekuatannya akan hilang. Nah, semakin memperlemah kita seperti itu. Musuh tahu bahwa kekuatan itu muncul dari persatuan, maka mereka usahakan kita berpecah. Wasbiru, dan bersabarlah. Betul, sabar. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan dalam Al-Furusiyah, apabila ada sekelompok manusia memenuhi 5 hal ini, maka ia tidak akan bisa dikalahkan. Insyaallah. Yang pertama, sabat. Teguh. Yang kedua, Ya. banyak berzikir. Yang ketiga, taat pada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, menghindari perdebatan, perpecahan. Yang kelima, kunci dari semua ini, kata Ibnu Qayyim, sabar. Sabar dalam 4 ini. Ya. Menyikapi 4 hal di awal tadi. Menyikapi 4 hal tadi. Ya. Jadi untuk tidak berpecah belah sebentar bisa, tapi kalau terus maka tidak akan sabar. Ya gitu ya. Oke, Ustaz. Ya, karena waktu sudah 20 menitan. Ya. Ini closing saja tadi ya. Kira-kira bagaimana menurut antum ya perbedaan yang hari ini terjadi itu, tapi sebagian umat Islam itu justru bukan pada bagian yang sifatnya furu'iyah, tapi masalah akidah. Nah, seperti itu. Ada yang sengaja mungkin bersekutu atau mungkin bersatu dengan kelompok yang sesat dan sebagainya itu. Ya, sementara dengan saudara muslim sendiri dia malah menjauh seperti itu. Ya. Apa yang terjadi ini sebenarnya sudah terjadi di zaman Nabi SAW, bahwa orang-orang munafik ini ada dalam tubuh kaum muslimin. Ya. Tetapi Nabi mensikapi mereka tidak diizinkan untuk keluar dari kelompok kaum muslimin. Padahal mereka berkhianat di perang Uhud. Mereka berkhianat sampai Bani Nadir di Yahudi, Bani Nadir. Ya, Bani Nadir dihasut untuk membunuh Nabi dan sebagainya. Ya. Di perang Tabuk mereka menghina Nabi, tapi Nabi tetap tidak izinkan mereka di luar. Mereka tetap dalam pengawasan Nabi. Kenapa? Lebih baik didekati Nabi dan para sahabat dibandingkan dekat dengan musuh. Ya. Maka kalau menghadapi kaum muslimin yang dimanfaatkan oleh musuh-musuh untuk memerangi kita, ya, kita jangan menambah permusuhan mereka dengan menghina mereka, dengan mencaci mereka. Ya, kritiklah dengan kritik yang baik, tapi jangan hina secara fisik, jangan hina karena mereka tidak akan mau kalau dihina. Ya, siapapun begitu, secara hati nurani itu dia nggak akan terima ketika kelompoknya difitnah, dicaci dan sebagainya. Jadi, Nabi tidak pernah mencaci. Walaupun itu orang munafik pun nggak dicaci. Termasuk Abdullah bin Salul. Ya. Sholatnya aja di belakang Nabi. Ya, perang aja gitu ya. Dan Nabi tahu bahwa ini gembongnya munafik. Gembongnya munafik gitu kan. Ya, itu. Nabi tidak mencela, bahkan tidak membunuh kan seperti itu. Sampai ketika anaknya izin membunuh, tidak diizinkan. Nggak diizinkan. Ya. Jadi kita bersikap sebagaimana Nabi mensikapi kaum munafik. Jihad tetap diajak berjihad. Bahkan tidak dikasih kesempatan untuk udzur. Di perang Tabuk kan nggak boleh itu. Nggak boleh, ya. Semua harus berangkat. Berangkat Tabuk. Padahal Nabi tahu ini orang munafik loh ini. Kok kalau kita mungkin sekarang, jangan ini sudah ini. Kita maunya jihad sendiri. Padahal orang tahu potensinya orang munafik itu pasti merugikan umat Islam. Iya. Makanya beliau tetap jaga jangan sampai potensi merusak ini lebih besar. Maka kalau ditinggal di Madinah, mereka akan memperak-perakan Madinah. Malah merusak lebih besar lagi seperti itu. Lebih baik diajak, tapi diawasi. Lebih gampang awasinya. Betul. Ya. Nah, seperti juga kita dengan kaum muslimin yang membela musuh. Ya, kita awasi mereka, tapi tetap kita sikapi sebagai saudara kita. Saudara kita, ya. Secara dohir seperti itu. Ya. Secara dohir seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Sudah cukup lama kita berbincang-bincang masalah ini. Harapannya dengan perbincangan ringan dan singkat ini bisa menambah kekayaan ilmu kita. Amin. Dan lebih bijak lagi dalam menyikapi perbedaan. Apalagi kita itu satu kiblat, satu kitab, satu nabi, satu rasul, seperti itu. Mudah-mudahan nanti lebih berkah, lebih baik ke depannya. Ada satu kalimat dari Imam Malik. Closing tadi ya, closing. Oke, closing. Kalau kita tanya, Imam Malik dikatakan, siapakah muslim itu? Al-muslimu man syahida annahu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa shalla salatana wa istaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fahuwa akhun lana lahu ma lana wa alaihi ma alaina. Ya. Orang muslim adalah
siapa saja yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dia sholat seperti sholat kita, dia menghadap kiblat seperti kita menghadap kiblat, dia mau makan sembelihan kita, maka ia memiliki hak dari kita untuk dibantu, dan kita juga mempunyai hak dari mereka untuk membantu kita. Beban mereka, beban kita, tanggung jawab mereka, tanggung jawab kita. Itu beliau sederhana sekali. Sholatnya sama kita, kiblatnya sama dengan kita, kemudian mau makan sembelihan kita. Sampai kita menemukan penyimpangan, kan gitu. Penyimpangan baru kita jauhi mereka. Tapi kalau tidak, umumnya, itu sarungan, ya sarungan berarti pakai peci ya, Muslim gitu. Muslim ya. Sudah. Bahkan sampai ulama mengatakan kalau ada orang bertato, kelihatan sebagai orang yang meninggal, kemudian nggak ada ciri-ciri Muslim, tapi dia disunat, Muslim. Karena yang sunat itu cuma orang Islam. Iya. Maka kita nggak perlu tanya dia sholat apa enggak, dia ada tanda satuasi itu sudah cukup bagi kita. Cukup. Dia Muslim. Ya, Muslim. Ya. Itu. Kecuali kita tahu, oh dia sudah murtad, oh dia sekarang bukan Muslim. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda, tahu-tahu ada orang meninggal, kita lihat dia cuma sunat saja, wajib disolati. Solatkan. Kalau tidak, dosa semua. Kita dosa semua. Gitu. Jadi sebenarnya gampang, lebih gampang untuk mendeteksi kemusliman orang. Iya. Maka kita kok malah nyari-nyari mana yang bukan Muslim. Orang kita kalau mampir di jalan, di warung makannya, kalau berpeci, nah itu Muslim. Ya. Muslim. Sudah aman, insya Allah makannya. Jadi ini negara yang banyak kaum musliminnya, maka sebenarnya yang harus diwaspadai yang haram, bukan yang halal. Orang halal loh, orang Islam ngapeh ya, halal, banyak halal. Makanya dia halal itu. Harusnya bukan halal, ditulis haram. Lebih spesifik lagi. Kalau halal udah jelas orang Islam kok. Ya, kalau di negara Barat mungkin seperti itu ada kata halal, ya sertifikatnya. Kalau ini kan sudah mayoritas Muslim di dunia paling banyak kan seperti itu. Iya, ya terima kasih tadi ya. Jazakallahu khair untuk ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi di kesempatan mendatang dengan materi-materi yang lebih menarik dan bermanfaat. Terima kasih juga kunjungannya, silaturahimnya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin, amin. Allah panjangkan umur kita semua, bermanfaat untuk Islam. Amin, insyaallah. Waalaikumsalam. Gitu teman-teman sekalian, hari ini sudah bersama beliau hampir seharian ya. Kita berharap ada nilai-nilai keberkahan yang bisa kita ambil dari pertemuan ini, utamanya ilmu yang beliau sampaikan. Insya Allah kita bertemu di sesi selanjutnya di serial kajian akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.